Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami bermohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal berkah, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi. 3 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang doa ini di awal pagi setelah sholat subuh. Dan dalam penjelasan para ulama, apa yang didahulukan oleh Rasul itu berarti yang lebih utama. Kita minta kepada Allah ilmu sebelum meminta rezeki dan amal yang diterima. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan rizqan thayyiba, rezeki yang halal dan berkah, baik zatnya maupun cara mendapatkannya, kecuali dia memiliki ilmu. Demikian pula amal. Tidak mungkin kita sembarang beramal. Sholat subuh 3 rakaat misalnya, ini kan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama Rasul minta adalah ilmu. Dan itulah yang menjadi salah satu motivasi kita hadir di Masjid Al-Manar di pagi hari ini, di subuh hari ini. Di tanggal berapa jemaah hari ini? Sudah di tanggal 6 atau 7? 6 atau 7? 6 Ramadan ya, 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah mengisi detik demi detiknya, waktu demi waktunya, dengan berbanyak ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada subuh kali ini, di waktu yang singkat, kami akan sampaikan, akan berbagi, akan sharing tentang sebuah tema yang saya beri judul Dia Raja, Engkau Anak Raja. Apa jemaah? Dia Raja, Engkau Anak Raja. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ta'lim subuh kita dengan membaca Al-Quran bersama-sama, supaya semakin berkah bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Dan kita mulai ta'lim kita dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Saya dulu, kemudian jamaah mengikuti. Bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan syafaat kami kelak di yaumil qiyamah dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan. Namanya perintah wajib. Yang memerintahkan siapa? Allah. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan alla ta'budu illa iya, supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Perintah Allah pertama adalah tauhid. Jangan menyembah selain kepada Allah. La ilaha illallah. Man qala di akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir kalamnya, ucapannya, nafasnya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Jadi menjaga tauhid ini adalah perintah yang langsung Allah sampaikan. Dan tauhid ini menjadi penentu, ayah bunda, adik-adik saya, diterima atau tidaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kayaknya hal yang pertama ini yang hadir di Masjid Al-Manar, insya Allah sudah beres urusannya. Allah ta'budu illa iya. Kita sudah berazam, berkomitmen pribadi maupun keluarga, bahkan jamaah, untuk terus bertauhid, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya berbuat sebaik-baiknya. Allahu akbar walillahi. Allah menggunakan kata ihsana. Iman, Islam, ihsan, paling tinggi posisinya. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tidak bisa kau lihat Allah, yakin Allah melihatmu. Makanya kita khusyuk sholat itu. Makanya kita bahkan menangis ketika imam membacakan ayat demi ayat, apalagi tentang azab, ya, tentang neraka.
bergetar hati kita karena takutnya kepada Allah. Ini ihsana digandeng dengan orang tua. Jadi kepada kedua orang tuamu hendaknya berbuat sebaik-baiknya. Maknanya ada atau tiada engkau bersama dia. Baik mereka masih hidup, terlebih bagi mereka yang sudah wafat. Ini yang menjadi PR buat kita ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata Al-Quran itu mengajarkan tawazun. Apa itu tawazun? Seimbang, proporsional. Ada bicara hablum minallah, alla ta'budu illa iyah, itu kan hablum minallah, vertikal. Kita bicara ke langit, bicara dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana, hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dan hendaknya, kata para ulama, orang pertama yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita, perhatian dari kita, sebelum orang lain yang di luar, tetangga, teman, sahabat, rekan kerja, teman bisnis, muslim, non muslim, sebelum mereka, yang pertama kata Allah, tengok orang tuamu dulu. Itulah hablum minan nas yang pertama dan yang paling utama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau boleh jujur, ada yang hablum minallahnya beres kayak, tapi hablum minan nasnya kacau. Sholatnya bagus, puasanya cakep, tahajudnya jago, tapi tajam lisannya ke orang tua. Tajam lisannya ke ayah ibunya. Bahkan dia tinggikan suaranya, bahkan dia tinggikan posisi badannya, bahkan dia lebih cenderung kepada orang-orang yang di luar daripada menghormati kedua orang tuanya. Sama teman kerja, teman bisnis, tetangga, sahabat, guyup, traktir sana, traktir sini, makan sana, makan sini, kasih sana, kasih sini. Sama orang tua, kadang-kadang kita tahu kondisinya aja enggak. Kadang-kadang dia tahu makan apa aja enggak. Makan restoran sana, restoran sini, kayaknya belum pernah itu mengajak ayah ibunya makan di luar. Terlepas dalam kondisi pandemi atau tidak. Tapi di sini Allah mengajarkan skala prioritas. Sibuk belanja sana, belanja sini, tapi dia lupa bahwa orang tuanya di kampung, di rumahnya mungkin dalam keadaan susah. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau salah satu dari dua-duanya berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, udah usia lanjut, sepuh gitu ya, dan dalam pemeliharaanmu, berarti jangan ditaruh di panti jompo nih. Karena ada orang udah usia lanjut, orang tuanya kagak mau dipelihara, ditaruh di panti jompo. Itu dosa besar. Fala taqul lahu ma'uf, jangan sekali-kali mengatakan atau perkataan sejenis yang bersifat penolakan yang bisa menggores hatinya. Ustadz, senang saya anak saya sholat sekarang. Seorang ibu-ibu cerita kepada kami, senang anak saya ke masjid Ustadz. Tapi dia bilang bapaknya ke masjid coba kerja aja, dimarah-marahin Ustadz bapaknya. La ilaha illallah, dibid'ah-bid'ahkan Ustadz. Allah Akbar. Mama ini bid'ah, tahu nggak? Naik suaranya ngomong bid'ah dengan ibunya, dosa besar. Bukan mengajari ibu. Bahkan mungkin orang tua kita tidak paham ilmu, gara-gara
bentar-bentar sakit, bentar-bentar mencret, bentar-bentar nangis, dibawa ke masjid, satu masjid ngelihat kita nangis, malu ibu kita, pulang akhirnya. Wala tanharhuma, jangan ngebentak. Tanharhuma bukan hanya membentak, tapi suara lebih tinggi daripada orang tua, jangan. Matikan handphone saat ditelepon, jangan. Tanharhuma bicara aswat, bicara suara. Telepon sama orang tua, sesibuk apapun angkat, jangan di reject. Ini bicara adab. Bagaimana terus? Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah lahuma kepada keduanya. Subhanallah, Allah mengajarkan kita sayang sama ayah, sayang sama emak. Saya gak senang sama ayah saya, Ustaz. Kenapa? Merokok. Mati. Saya gak sayang sama ayah saya. Kenapa? Dia merokok, Ustaz. Terus? Ya gak senang aja. Ya emang kalau merokok emang kenapa? Itulah ya kamu. Tetap harus hormat. Jangankan yang melakukan sebuah perbuatan yang melanggar, kafir sekalipun, Dr. Zakir Naik mengatakan harus semakin sayang sama orang tua, semakin lemah lembut, supaya Allah berikan dia hidayah dan dia bisa menjadi seorang muslim sejati. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Ayah, bunda di hadapan saya adalah ayah-ayah saya. Kalau saya di atas ini, di Lombok, dalam tradisi saya, dalam tradisi orang Lombok itu nggak sopan ya. Yang muda duduk di atas ini, ayah di bawah, itu nggak sopan. Saya boleh izin, boleh saya duduk di atas seperti ini? Boleh ya? Kalau di bawah kan nggak kelihatan, di bawah kolong meja nggak kelihatan tuh. Jadi izin sebentar ya. Ini hanya diberikan amanah menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya untuk ayah dan bunda serta seluruh jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya bahas ini ayah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam Al-Quran itu ada 3 perintah. 3 perintah ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali melaksanakan 3 amal penyerta. Jadi ada 3 perintah tidak diterima nih sebelum amal penyertanya juga dikerjain. Yang pertama kata Ibnu Abbas, sholat tidak akan diterima sampai membayar zakat. Makanya perintah sholat dalam Quran selalu digandeng dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika diangkat menjadi khalifah, pekerjaan utama beliau, PR besar beliau, memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena zakat rukun Islam, sama kayak sholat, sama kayak puasa. Yang kedua, taat kepada Allah tidak akan diterima sampai kita taat kepada Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling sempurna ketaatannya itu Rasul. Makanya ittiba' sunnah, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sebelum kita bersyukur kepada orang tua. Apa dalilnya? Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Surah Luqman. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Karena kalau boleh jujur, kita ini hidup numpang dari orang tua. Kita numpang dari orang tua. Dan kita hadir di masjid ini, saya meyakini bahwa inilah
Di antara doa mustajab ada 3 doa. Salatu da'wat mustajabah la syakka fihi. Ada 3 doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya pasti dikabulkan Allah. Yang pertama Nabi sebut da'watul walid, doa orang tua. Apa doa orang tua kita dulu? Rabbi habli minas salih. Kita bisa subuh begini bukan kemampuan kita lah, tapi doa emak dulu waktu mengandung kita, membesarkan kita, menyusui kita dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dulu kita sejenak di masjid ini transfer pahala untuk orang tua kita di rumah, baik yang masih hidup, terlebih bagi mereka yang sudah wafat. Kenapa saya perlu bahas ini, jamaah? Pemirsa, seorang anak pelajar SMU nekat membakar rumahnya karena dia tidak memberikan uang jajan di sekolah. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Hanya durhaka sekarang. Ini ibunda mengalir darahnya dalam darah kalian. Dosa berzina bisa jadi di dunia dia nyaman, di akhirat dibalas. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Kalau tak betul cakap saya ini, berdosalah saya. Berarti palsulah hadisnya yang saya sampaikan. Kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Banyak orang yang mencari surga dengan cara yang bodoh. Jadi pengantin, ya. Tahu kan? Jadi pengantin maksudnya bom bunuh diri. Saya mau dapat surga. Dia lupa bahwa pintu surga di rumahnya ada. Syekh Ali Jabir mengatakan rahimahullah, pintu surga itu nempel sama kita. Kita jarang ketuk. Jauh-jauh kita cari di luar, capek-capek buang tenaga, kata beliau. Sebelah kita ada pintunya, ibu dan ayah kita. Maukah kalian kutunjukkan dosa paling besar? Yang pertama adalah al-isyraq, mempersekutukan Allah. Sesuai nggak dengan ayat yang tadi kita baca? Allah ta'budu illa iya, jangan menyembah selain Allah. Maka dosa paling besar syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Dosa paling besar, kezaliman paling besar syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, sesuai dengan ayat. Maka hadisnya sahih. Penzina, pemabuk, pejudi, koruptor, boleh dia senang, anggapnya ditunda, istidraj. Jebakan demi jebakan Allah kasih gitu. Kalaupun akhirnya ketangkap KPK, belum tentu. Di Cina kan koruptor potong leher, di Jepang ditembak, di Indonesia potong masa kurungan gitu. Udah korupsi bansos pula, cebar lagi 10.000, udah gila gitu. Bantuan COVID lagi, kasihan orang-orang yang lemah. Boleh dia ditangkap, masih ada kesempatan taubat. Mungkin tidak seberapa, tapi salah satu dosa yang paling cepat dan instan balasannya. Gak perlu menunggu nanti di yaumil qiyamah. Di dunia semua kita bisa merasakan bagaimana perilaku dan adab kita kepada orang tua. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan pertama saya untuk diri saya pribadi dan terutama adik-adik saya, para remaja, ayah dan bunda sekalian, sayangi orang tua sepenuh hati. Sedih saya belakangan melihat TV. Mungkin ayah juga melihat, bunda juga melihat
banyak orang tua yang dibunuh. Ya, anak pengen motor, ibunya lagi sholat, dipalu martil kepalanya itu. Orang tuanya nyuruh sholat Jumat, digorok bapaknya. La ilaha illallah. Sebegitu murahnya harga nyawa, bahkan tak berharganya nyawa orang tua di akhir zaman ini di hadapan anak. Padahal seumur-umur saya melihat di Net Geo Wild itu belum pernah ada namanya anak singa menterkam induknya itu belum ada itu. Bahkan mencapik-capik leher ibunya, induknya itu belum ada saya nonton. Yang ada induk singa yang nyelamatin, yang jaga. Bahkan yang bukan singa dirawat sama induk singa. Ini kok manusia? Bahkan nalurinya, mentalnya, hatinya mati. Dan sedihnya buta matanya hanya gara-gara secuil dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kita ingin punya anak, punya cucu, punya generasi yang bakti sama kita. Maka kita perbaiki dulu hubungan sama orang tua kita. Yang akan menikah, yang masih muda, jangan. Tapi sekarang lagi ngetren Mbak, nggak pacaran, ta'aruf, nikah. Bagus, nggak masalah. Tapi jangan bicara nikah aja, tapi jangan lupakan hak orang tuamu. Upload di media sosial bermesraan dengan istrinya, maka lari-lari. Itu yang tergores hatinya siapa? Pertama ibu. Kayaknya nggak pernah dia sedekat itu sama saya, Ustaz. Kok sama istrinya mesra sekali. Itu cemburu ibu kita. Makanya saya termasuk orang yang tidak suka mengumbar kemesraan dengan istri di media sosial. Bukan takut riak atau karena fitnah, khawatir menggores ibu saya. Karena saya belum sempurna berbakti kepada beliau. Bagus, semangat menikah, tidak pacaran, ibadah bagus. Tapi jangan lupa ada yang lebih berhak atas diri kita, yaitu orang tua kita. Para pelupa. Ini saya kutip dari Instagram Ustaz Umar Mita. Ada suami yang lupa bahwa ibu bapaknya lebih utama dari istrinya. Ada suami yang lupa bahwa ibu bapaknya lebih utama dari istrinya. Ada istri yang lupa bahwa suaminya lebih utama dari ibu bapaknya sendiri. Ada ibu bapak yang lupa bahwa anak perempuannya perlu mengutamakan suaminya lebih dari mereka. Ada istri yang lupa bahwa suaminya perlu mengutamakan ibu bapaknya lebih dari dirinya. Ada anak laki-laki yang lupa bahwa tanggung jawab menjaga ibu bapak ada di bahunya, bukan pada anak perempuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu seorang suami tidak akan pernah putus berbakti sama orang tuanya sekalipun sudah menikah. Dan harapannya setelah menikah justru menyenangkan orang tuanya, bukan justru melakukan hal seperti ini. RE Koswara kakek 85 tahun asal kecamatan Cinambo, Kota Bandung yang digugat 3 miliar oleh anak kandungnya baru mengetahui jika Masito, anak ketiganya, meninggal dunia setelah sidang perdata digelar. Masito adalah kuasa hukum Deden, anak kedua
dua koswara. Masih mendampingi Deden, kakaknya, untuk menggugat tanah waris milik ayahnya. Masito meninggal karena penyakit jantung pada Senin 18 Januari 2021. Ia dimakamkan pada Selasa 19 Januari 2021 di hari yang sama dengan persidangan sang ayah yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A. Eko Koswara punya 6 anak. Anak kedua namanya Deden, anak ketiga namanya Masito. Deden menggugat bapaknya 3 miliar atas tanah warisan kakeknya. Jadi bapaknya Koswara ini, bapaknya itu punya tanah. Kemudian dari tanah itu ayahnya punya bagian. Nah anaknya, bapaknya masih hidup udah minta bagian. Ini kan namanya doain bapak cepat mati. La ilaha illallah. Itu saja sudah salah. Kenapa? Karena tidak ada hak dia di situ. Karena masih ada saudara-saudara ayahnya dulu diberesin. Dan gak pantas juga menanyakan tanah karena bapaknya masih hidup. Dan ini bukan tanah milik bapaknya. Kan seakan-akan anaknya ingin bapaknya cepat mati. Udah gitu digugat di pengadilan 3 miliar. Parahnya anak ketiga masih toh ngebantuin abangnya jadi kuasa hukum. Anaknya yang ketiga masih toh itu SHMH, pengacara. Bukan ngebela bapaknya, ngebela abang. Anak yang ke-6 aja yang ngebela bapaknya. Sidang Pak di Pengadilan Bandung. Anggaplah hari ini hari Ahad misalkan. Hari ini sidang nih, ditunggu sama hakim. Bapaknya sudah tatih-tatih datang dengan anaknya yang nomor 5 sama 6. Ditunggu nih, mana dia kuasa hukumnya kok nggak datang-datang. Ditunggu sampai jam 10. Ternyata hakim dapat kabar mati Masito itu. Mati Pak. Kena serangan jantung. Padahal tidak punya rekam medis jantung. Aneh. La ilaha illallah Muhammad. Benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kontan dibalas Allah. Nggak perlu nunggu sidang ketok palu. Belum sidang udah modal. Langsung Allah balas. Bahkan sebelumnya kata anaknya nomor 6, bapak sudah buat surat pernyataan bahwa tidak mengakui anak pertama sama kedua sama ketiga sebagai anak kandungnya. Dibuat surat. Tapi begitu Pak, walaupun tergores hati seorang ayah, perihnya luar biasa. Begitu Masito dikubur, ayahnya tahu bahwa Masito meninggal, datang Pak ke pemakaman. Subhanallah. Itu orang tua dikecewakan sedemikian rupa oleh kita sebagai anak-anak. Tetap hati kecilnya, dia adalah anak saya. Semoga Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh-soleh. Kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Dan Allah jauhkan dari fitnah kedurhakaan kepada orang tua yang azabnya tidak menunggu hari kiamat, tapi Allah segerakan di dunia. Bayangkan bagaimana yang terjadi kelak di akhir. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rasul SAW bersabda, Inna khairat tabi'in, sesungguhnya khairat tabi'in, tabi'in terbaik. Masya Allah. Ini yang bicara Rasul Pak. Testimoni, biasanya kalau testimoni itu influencer, artis, dia bertestimoni tentang Masjid Al-Manar. Wah, masjid ini nyaman, dingin, karpetnya indah, ada TV, smart TV dan sebagainya, imamnya bagus. Kalau mau kejar nih, sholat tahajud, sholat tarawih yang nyaman, sini ke Al-Manar. Tuh orang berbondong-bondong fanatik. Itu artis influencer yang ngomong. Gimana dengan Rasul kalau udah bicara? Sallallahu alaihi wasallam.
seorang yang lisannya tidak pernah berdusta. Inna khairat tabi'in, sesungguhnya tabi'in terbaik. Berarti tidak ada yang lebih baik daripada itu. The best, first position, orang yang pertama. Laki perempuan, rajulun, laki-laki. Siapa namanya? Yuqalu lahu Uwais. Namanya adalah Uwais. Udah paham dah kisahnya. Walahu walidatun, dia punya emak. Wa kana bihi bayadun, di badannya banyak putih-putih kena penyakit kulit. Faburuhu, Nabi sampaikan kalimat perintah. Faburuhu, maka kalau kamu jumpa dengan dia, perintahkan dia. Falyastaghfir lakum, agar dia istighfar kepada Allah untuk dirimu. Subhanallah. Wah, ini gak kaleng-kaleng, Pak. Yang dengar sabda ini Umar. Umar itu gelisah, orangnya kepo sekali. Radhiyallahu anhu. Siapa Uwais ini? Kok sampai Rasul perintahkan kalau jumpa dengan Uwais minta dia istighfar ke Allah buat saya. Lah kan saya bisa istighfar sendiri. Betul tidak? Apa istimewanya orang ini? Sampai Nabi sampaikan kalau ketemu dia minta dia istighfar, ya Allah ampuni dosanya Umar gitu. Kalau saya ketemu, ya Allah ampuni dosanya Ardi. Ini saking dahsyatnya Uwais. Ini yang ngomong Rasul. Ternyata Uwais itu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan dia beda zaman dengan Nabi SAW, bukan beda zaman, sezaman dengan Rasul, tapi belum sempat ketemu, makanya disebut tabi'in. Jadi orang yang belum sempat bertemu Rasul SAW dan dia berjumpa dengan sahabat, namanya tabi'in. Kalau dia berjumpa dengan Rasul, beriman, berjuang dengan Nabi SAW, mati dalam keadaan Islam, sahabat. Kadang ada yang ketemu gak disebut sahabat. Siapa? Abu Jahal misalkan, Abu Lahab, ketemu tapi gak beriman, gak sahabat. Ketemu aja belum tentu beriman, Pak. Ini Uwais belum ketemu, rindunya dengan Rasul tapi ketahan, gak bisa ketemu. Kenapa? Walahu walidatun, dia punya emak, kata Rasul. Allah, kayaknya kita semua punya emak ya. Ada yang gak punya emak di sini? Hah? Yang lahir bukan dari emak, angkat tangan. Kayaknya semuanya dari emak. Kita semua lahir dari seorang ibu dan ada seorang ayah yang sangat luar biasa. Ya. Dan Masya Allah ayah, saya belum pernah menemukan riwayat bahwa Uwais ini orang kaya, bahkan dia orang miskin. Saya belum pernah bertemu riwayat yang menjelaskan bahwa Uwais ini penghafal Quran. Saya belum pernah ketemu riwayatnya. Dia bukan penghafal Quran, dia bukan orang kaya, gak pernah berjihad, hanya punya emak. Dan itu Nabi yang sampaikan, dia punya ibu. Walidatun, ibu. Masya Allah. Apa yang Uwais lakukan sampai Rasul menyampaikan seperti itu? Diriwayatkan bahwa Uwais punya ibu yang sudah sangat tua. Dan Uwais ini dikenal tidak pernah mengatakan enggak sama orang tua, sama ibunya. Semua dikatakan iya. Apa yang diperintahkan iya. Sampai pada akhirnya Uwais bilang, nah, ibunya bilang ke Uwais, nah, mungkin emak sudah enggak lama lagi. Maksudnya sudah sepuh, mungkin sudah akan wafat. Tolong emak pergi haji. Subhanallah. Permintaannya bukan berat, permintaannya bukan main-main, Pak, berat. Emak pengen naik haji, bahasa gampangnya. Selama ini kan mungkin yang gampang-gampang, Pak, makan, minum, mijitin, belanja, gampang lah. Sampai pada akhirnya Uwais mendengar dari emaknya, emak pengen pergi haji.
tinggal pakai unta, pakai kuda jalan. Kalau kita sekarang punya uang, UNA plus terbang, gampang. Kalau dia kaya. Ini Uwais miskin. Allah Akbar, pelajaran bagi kita mendapat surga begitu mudah. Akhirnya apakah Uwais menyalahkan keadaannya karena Uwais miskin? Aduh saya miskin ya Allah, gimana untuk haji? Atau ngomong mak guys, rasional dikit deh. Kita kan miskin, makan aja susah pergi haji. Itu bisa menyakitkan hati mak. Uwais hanya bilang iya, tapi mikir otaknya, gimana caranya biar emak saya pergi haji. Apa terjadi kemudian ayah? Ke pasar Uwais membeli anak kambing. Dia ke pasar membeli anak kambing. Anak kambing besar atau kecil lah ya? Kecil, murah. Kalau kambing sekarang seekor waktu kurban kemana ayah berapa ya? 3 juta. 3 juta itu udah gede. Anak kambing ya mungkin 1 juta lah, kurang mungkin. Dibeli sama Uwais. Kenapa segitu? Loh, ngapain, apa hubungannya? Ternyata anak kambing itu dibuatkan kandangnya di atas bukit. Kandangnya itu di atas bukit, makanannya, rumputnya di bawah. Tiap pagi Uwais naik, ambil kambing itu turun, dia ngangon di bawah, selesai dia makan, dia bawa lagi sore naik terus, naik turun, naik turun, naik terus, pagi naik, sore turun, terus begitu. Lama-lama kambing itu karena dikasih makan gede, dan kambingnya digendong di punggung Pak. Lama-lama badannya Uwais tegak, kotak-kotaknya. Wah, kayak elemen kotak-kotak. Masya Allah, lihat. Ketika Uwais melakukan kayak gini, ada nggak yang julid? Bahasanya sekarang tuh julid kayak. Ada nggak yang dengki? Itu ngapain Uwais naik turun bukit bawa kambing, bahasanya gitu. Ngegendong kambing naik turun, ngapain? Didengar tuh sama Uwais Pak. Tapi Uwais mengajarkan kepada kita fokus. Kalau saya dengerin perkataan orang, nggak akan selesai urusan. Saya punya kewajiban menyelesaikan urusan saya dengan orang tua saya, emak pergi haji. Ini pelajaran buat kita Pak. Jangan banyak dengar kata orang. Selama yang kita lakukan benar di jalan Allah, jalan. Sampai pada akhirnya ketika badannya semakin tegak, Allahu Akbar, dia bawa emaknya pergi haji. Dia tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya kendaraan. Dia jadikan badannya kendaraan ibunya. Dia jalan dari Yaman ke Mekah. Berapa jaraknya? 1119 kilometer. Allah, 1119 kilo. Dari Almanar kemana ya? Surabaya. Allah Akbar, melintasi 3 provinsi. Subhanallah, jalan kaki ya. Subhanallah. Pantas Nabi katakan khairut tabi'in. Ayo, ada yang pernah gendong emak 1100 km? Jangankan gendong, beli gula aja ributnya. Jangankan beli gula, ya, diminta sesuatu saja kita nggak paham. Padahal emak kedinginan, ya udah emak selimutan, ya bukan begitu. Ketika emak kedinginan, emak makan apa? Bakso yang mana? Yang langganan ya, kakak beli nih. Langsung. Orang tua itu nggak perlu minta, kodenya keras. Kita yang sebagai anak kudu perhatian. Nah itu tetangga kursinya nyaman banget, empuk deh. Itu bukan ngasih tahu, itu minta, beliin. Saya punya guru di Bogor, namanya Ustaz Hanafi, pimpinan Umar bin Khattab, pesantren Quran Plus. Nggak bisa dengar ibunya bilang kangen. Dari awal nikah beliau bilang sama istrinya, bantu saya bakti sama emak, karena tinggal emak orang tua saya.
Kamu gores sedikit hati emak, kita selesai. Kenapa? Emak saya tergores hatinya, saya tidak bisa cari yang ganti yang lain. Tapi kalau istri saya durhaka, saya cerai sekarang, banyak yang ngantri di belakang. Kata beliau gitu. Pokoknya setiap dengar emaknya kangen, terbang Pak ke Aceh. Ini sebelum Ramadan beliau terbang ke Aceh 14 hari. Saya juga demikian. Sebelum Ramadan, alhamdulillah 14 hari saya bisa pulang dan bertemu orang tua saya. Setahun nggak pernah jumpa setelah corona menyerang, setelah pandemi merebak di mana-mana. Kata Yusuf Kala, pandemi belum selesai sampai 2024. Aduh, sampai 5 tahun saya nggak pulang, bagaimana ceritanya? Ya, nunggu sampai kapan? Nah, udah suap aja, colok-colok yang penting negatif terbang. Sekarang kan akhirnya dilarang mudik tuh, ya kan? Dilarang mudik tanggal 7, tanggal 6 masih boleh, kan lucu ya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang belum mudik cepatlah mudik, cepatlah. Mumpung masih ada orang tua, ya. Apalagi orang tuanya cuma di mana rumah orang tuanya? Kelapa Dua, Ustaz di mana? Di Juanda, di mana? Citayam, kan? Pulang sekarang. Jangan sekarang pulang, nanti habis pengajian dia pulang. Nanti sepi pengajiannya. Apalagi ini hari Ahad pulang, senangin orang tua. Allahu Akbar. Ya, Uwais gendong, tawaf, sa'i, jumroh, digendong maknya. Allah. Di haram itu kalau kita umroh tuh ayah di lantai 2 itu banyak sekali kita lihat anak-anak itu main-main sama orang tuanya sepuh di kursi roda didorong, ayo Allah baik Allah baik, sambil didorong gitu maknya itu diajak bercanda di kursi roda. Aduh ya Allah, ada yang digendong, baik Allahumma baik Allahumma baik, subhanallah ya. Sampai pada akhirnya wukuf puncak haji. Wukuf di mana ya? Arafah. Mereka wukuf di padang Arafah, kita yang tidak haji puasa sunnah Arafah. Yang puasa sunnah Arafah itu menghapus 2 dosa, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ketika di padang Arafah dari ba'da zuhur sampai jelang maghrib itu mustajab doa. Makanya banyak jemaah nangis, minta semuanya, zikir, tobat, wah semuanya di situ. Ini Uwais doanya subhanallah. Lihat doanya Uwais. Uwais bilang apa? Doanya Uwais, ya Allah ampuni ibu saya. Ya Allah ampuni ibu saya. Ya Allah ampuni ibu saya. Terus Pak dari habis zuhur sampai maghrib itu aja doanya. Ini kan ibunya di sebelah, ya kan? Didengarin sama mamanya. Nah, kok saya terusin doain katanya? Tanya sama ibu, Wais, untukmu mana? Kok ibu aja yang doain? Kok emak aja yang doain? Lihat cerdasnya Wais, Allah. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Cukup ridho ibu yang bawa saya ke surga. Doanya simpel Pak. Allahumma gfir li ummi, ampuni dosa saya. Ampuni dosa ibu saya. Ampuni dosa ibu saya. Dosa ibu yang ampuni. Kalau ibu bisa diampuni, ibu masuk surga. Ibu ridho, saya juga masuk nanti. Kita perlu beramal cerdas aja. Kita ini secara amal kacau, masih belum sempurna. Kita perlu jalan pintas. Makanya cerdas dalam beramal. Jangankan di surga ya, di rumah aja. Ini saya pulang kemarin 14 hari, udah segede gini, udah nikah. Saya belum pulang, itu ibu gak bisa tidur, nungguin
Dengan suara pagar jegrek, baru tuh siap-siap. Malam amat pulang, Pak. Iya hujan tadi, Mak. Dan Mak bilang nggak usah terobos hujan. Oh ya udah, cuci muka. Baru ibu masuk kamar, Allahu Akbar, nggak akan tidur sebelum anaknya sampai di rumah lengkap. Oh ibu, Bapak mah ngorok. Nanti kamar ngorok, adik. Ibu nunggu sampai sedetik ini. Apalagi di surga, celengak-celengok melihat surga itu dengan segala nikmat. Makan minumlah ini rezeki dari Allah buat kamu. Celengak-celengok seorang hamba Allah. Allah tanya, kamu cari siapa? Kok sepi surga ya Allah? Sepi gimana? Ini nikmat untukku, untukmu, dari untukmu makan. Sepi ya Allah, mana anak saya? Ya Allah, mana anak saya? Ternyata anaknya di neraka. Apa kata emak? Angkat jawab. Dia angkat. Adakah ibu yang tega membiarkan anaknya dalam neraka? Makanya ada gelar Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak teman dari orang-orang soleh, karena teman itu memberi syafaat. Teman aja bisa memberi syafaat, apalagi ibu. Yang menjadi pertanyaan, kita ini menjadi sebab ibu ke surga atau ibu dan ke surga gara-gara kita ibu ke neraka? Ini ada dua potensi. Dua-duanya sama potensinya. Makanya duduk sejenak di masjid seperti ini, nunggu waktu syuruk nggak lama ya, 30-40 menit saja. Mintakan ampun untuk ibu kita semua. Ya Allah, ampuni ibu. Dia gak bisa sholat duha gara-gara kita itu. Bahkan ada yang belum berjilbab sampai hari ini, mungkin gara-gara kita. Baca Qurannya terbata-bata, mungkin gara-gara kita. Bapak kita gak ke masjid juga mungkin gara-gara kita. Gara-gara dia mencari nafkah untuk nyokolain, ngebesarin, kuliahin, dicaci maki di kantornya, dicari debt kolektor, diambil motornya, gara-gara kita semua. Kok kita sekarang tinggi suaranya di hadapan orang tua? Jarang kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua. Yang kita doain, ya Allah, utang kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Lupa kita berdoa orang tua. Selama saya dakwah di Jakarta, orang-orang besar yang saya temui itu punya benang merah yang sama ya. Orang-orang sukses itu pasti punya adab sama orang tua yang luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang terjadi sama Uwais kemudian? Sembuh Pak sakitnya, meninggal tidak lama kemudian ibunya meninggal. Sembuh, ibunya sembuh. Ibunya sakitnya sembuh. Tidak lama setelah itu Uwais ditinggal ibunya. Dan sakit putih-putih di badannya itu sembuh Pak. Tinggal tersisa dua di sini, di belakang tengkunya itu. Allah biarkan sebagai tanda supaya Umar mengenalinya. Umar akhirnya ke Madinah. Uwais, saya lupa apa Umar ke Yaman apa Uwais ke Madinah. Pokoknya Umar bertemu dengan Uwais. Kamu Uwais ya? Mau tahu? Itu ada bekas putih-putih. Disampaikan hadis yang tadi, Uwais tolong istighfar kepada Allah untuk saya. Uwais kaget, sekali berumar minta istighfar dari saya. Cepat istighfar dulu. Allah ampuni Umar. Subhanallah. Apa kata para ulama? Doa anak yang bakti orang tua mustajab. Ini hikmahnya. Jadi orang yang bakti sama orang tuanya itu doanya mustajab ya.
Kita punya sulit nih hidup. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang susah, ada yang ada kesulitan dalam hidup. Guru saya bilang, tanya, kapan terakhir dengan orang tua? Saya sakit Oktober kemarin ya. Dirawat 4 hari di rumah sakit UI. Ini asisten saya tahu. Ada gangguan di otak, sakit kepala luar biasa. Hasil MRI minta, dokter bilang kamu bapak harus rawat inap. Itu hari Jumat, saya ingat betul. Kalau bapak nggak rawat inap sekarang, bapak batuk, bersin, muak, ngeden. Maaf, batuk, bersin, muak, ngeden. 4 hal Pak yang sering kita lakukan ini kolaps. Bapak bisa mati. Jarak saya dengan mati dekat sekali Pak, cuman batuk, bersin, muak, ngeden. Masuk saya rumah sakit, pasang infus, masuk obat, makan, minum. Dari masuk rumah sakit, habis saya khutbah Jumat di Masjid Ar-Rahmah Raffles Hill Cibubur, langsung dibawa ke rumah sakit UI, langsung rawat. Itu ibu nelpon terus sampai saya masuk ruang rawat, masuk infus, baru berhenti telepon. Besok siang dokter saraf datang berkunjung, visit. Gimana bapak? Makannya habis dok. Mual enggak, pusing enggak. Pipisnya di mana? Kamar mandi. Oh kaget dia. Kamar mandi kan bapak pusing. Ya gimana sus? Dok nggak bisa keluar, kaki pispot nggak keluar semua. Ngeganjel. Bapak nggak pusing enggak. Duduk sendiri saya Pak. Dokternya sampai takjub, sampai kaget loh. Kok cepat sekali Pak? Loh, memang nggak boleh sembuh. Dokternya bilang biasanya orang yang kena penyakit di otak apapun itu baru bisa duduk saja itu hari ke-10. Hari ke-10 Pak. Dan saya harus rawat 14 hari. Aduh lama sekali 14 hari di rumah sakit. Namanya juga rumah sakit. Ini hari kedua nggak bisa duduk. Dokternya jameran. Nggak tahu dok, mungkin Allah kasih saya sembuh. Saya bilang begitu aja, ketawa nih. Oh ya Pak, kalau begitu mungkin lusa udah bisa pulang. Alhamdulillah. Nggak jadi 14 hari, cuma 4 hari. Saya telepon abi saya, telepon Umi, pakai telepon, saya telepon ke HP-nya Umi. Waalaikum. Yang angkat abi. Nah kalau HP Umi yang saya telepon, yang angkat abi. Umi itu ada 3 keadaan, bisa belanja, bisa nyuci, bisa tidur. Abi mana? Umi mana abi? Ini tidur. Kok jam segini tidur? Kalau di sini jam 2 berarti di Lombok jam 3 sore, lebih sejam kan kita soalnya. Kok jam 3 tidur? Kan udah mau asar saya bilang. Gimana nggak tidur abi? Dari tadi malam ba'da isya sampai subuh Umi nangis di sejadah doain kamu. Saya dapat jawaban kenapa dokter itu heran Pak. Kok saya di hari kedua sembuh? Ibu saya bersimpuh di sejadah dari isya sampai subuh. Kalau enggak saya sudah enggak ada mungkin Pak. Hanya saya hadir di sini karena emak saya. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang susah hidup, ingin orang tua itu kapan kita cium tangan kiai, cium tangan ustaz, sama orang tua sekedar-kedarnya. Tidak ada yang mencium tangan kecuali tangan orang tua itu gugur dosa-dosanya. Saya sudah merasakan benarnya hadis Uwais ini. Wah saya sembuh Pak. Sembuh. Saya punya kenalan Profesor Nur Cahyadi, guru besar IPB, termasuk pakar herbal yang menangani saya. Beliau bilang apa? Ketika saya bilang sakit di kepala dan sebagainya, Prof Nur, gampang itu Ustaz. Yang lebih payah juga banyak. Punya orang tua nggak Ustaz? Gitu, di WA masih ada WA di sini. Masih Prof, senengin tanda seru 3.
Senengin tanda suruh 3. Jadi bukan dikasih obat dulu Pak, disuruh senengin orang tua. Nanti lihat bagaimana cara Allah menyembuhkan kamu. Orang di mana-mana namanya ahli obat yang ketahuan obatnya apa? Ini beliau tumben saya ketemu orang, nasihatnya beda. Senengin orang tua. Makanya kemarin saya ngotot, saya pulang sebelum Ramadan. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya Allah, berkahi rahmati orang tua kami semua di bulan Ramadan yang penuh kebaikan. Sedikit lagi ayah, jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau orang tua kita adalah raja, kita anak raja. Tapi kalau orang tua kita pesuruh, kita berarti anaknya pesuruh. Sudahkah kita menjadikan orang tua kita raja? Bagaimana perlakuanmu kepada orang tuamu? Seperti itulah Allah memperlakukanmu. Bagaimana akhlakmu kepada orang tuamu, lihatlah apa yang Allah akan lakukan untukmu. Makanya saya nggak pernah, na'udzubillah, nggak pernah merasa tinggi. Ustaz ceramahnya bagus, ini macam, ibu saya punya Tuhan. Itu aja simpel. Berapa banyak setiap saya ngisi, kalau saya ngisi, bapak-bapak nanya, Ustaz ceramah ini bagus banget. Tumben saya dengar khutbah begini. Doa ibu saya, bukan saya, doa ibu saya. Karena saya kalau khutbah atau misi belum dapat doa beliau, udah kemana-mana Pak, ceramah gak keluar. Ini saya wallahi Pak. Jadi kayak Allah gak ngebimbing gitu. Dan saya sangat berhati-hati, jangan sampai yang saya sampaikan saya gak melakukan. Jadi kalaupun ada yang baik didapatkan pagi ini, atau dari apapun yang kita dapatkan dari siapapun, semua balikkan lagi ke Allah. Sebabnya itu Allah. Nah, saya pengen Allah bantu saya dari emak saya, dari doa orang tua saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua lagi. Ini pernah kesini ayat? Pernah kesini? Kota Casablanca, di mana itu? Tebet ya, Tebet Kuningan. Salah satu mall besar. Kalah ini ya, Pesona Mekargo, kalah jauh. Besar sekali dan mahal. Nggak ada yang di bawah 1 juta itu. Ya, belanja di sana harus tebel dompet. Tapi yang menarik, sebelum pandemi Pak, saya dengan istri ada sebelah timur itu dari lantai bawah sampai atas itu makanan semua isinya. Oh ya, apa yang apa cari ada semua. Insya Allah halal, insya Allah. Dari bawah sampai atas semua ada aja makanan. Tapi yang menarik, dari rumah makan, kafe-kafe yang ada di situ tuh sebelum pandemi ya, itu mengular ke belakang. Ada suatu rumah makan mengular ke belakang, ramai sekali. Kemudian saya sama istri bilang, ramai sekali tuh, kesana yuk, coba. Kayaknya enak begitu. Mendekat. Saya lihat dari jauh, ayah ada yang bawa ini, dorongan itu loh, troli itu. Saya pikir bawa bayi. Makin mendekat. Allahu Akbar. Ternyata bukan bayi yang di situ, Pak. Orang tua. Orang tua masuk dia, duduk. Lihat ya Pak, disuapin. Yang nyuapinnya pakai kaos, celana pendek, biasa kayak orang rumah. Siapa kira-kira Pak? Aisyah, kayak rumah sendiri aja. Tapi dompet tetap bau itu. Ajaib. Di situ banyak orang Cina, tak yakin dari jauh. Karena kau waiting list. Disuapin Pak, ibunya, bapaknya yang udah sepuh itu, disuapin. Ya Allah. Saya bilang, apa gara-gara ini dia jadi kaya orang-orang ini? Saya bilang. Saya tanya sama bapak saya di Lombok itu, abi saya, dia bilang kata abi, orang Cina itu di antara sebab sukses dunianya, dia jadikan orang tuanya jimat. Kata abi saya,
Karena di rumah itu, di Lombok itu ada 2 supermarket. Yang satu punya Muslim, yang satu punya Cina Kristen. Yang Muslim nggak berkembang, gitu aja. Tempatnya nggak berkembang, orangnya judes, nggak bisa ngutang, ya. Tempatnya gelap. Kata ustaz saya, bagaimana dia mau berkah? Dia pajang botol angker bir itu. Dia Muslim tapi dia pajang angker bir terang-terangan, dia nggak berkah. Bahkan ustaz saya, Pak Haji Marbot itu belanjanya ke Cina terus. Ditanya, Cik, kenapa nggak jual angker bir? Ya, malu sih kita, kan banyak ustaz yang belanja di sini. Masya Allah. Dia rukonya kecil awalnya, yang tetangga saya di Lombok itu Pak. Jadi punya rumah 3 tingkat rukonya, besar sekali. Apa kata abi saya? Dia begitu, dia jadiin orang tuanya jimat. Jadi bukan yang begini Pak, apa? Kucing itu yang kita lihat di toko emas tuh, bukan begitu. Ada lagi jimat yang lebih dahsyat yang jarang kita tahu. Dia jadikan orang tuanya jimat. Apa? Saya cari Pak literaturnya, bener. Ada namanya hao. Hao adalah sebuah konsep yang diwariskan generasi ke generasi orang-orang Cina ribuan tahun. Kebanyakan orang Cina setuju bahwa anak-anak harus menunjukkan bakti kepada orang tua dan sesepuh keluarga. Bahkan mereka saking menghormatinya Pak, saking menghormati leluhur disembah. Ya kan? Saking menghormati leluhur mereka sembah. Pada zaman dulu orang-orang yang tidak memperlakukan orang tua dengan baik dipandang rendah di masyarakat. Jika seorang pejabat tidak berbakti sama orang, tidak menunjukkan bakti, dia tidak naik pangkat, tidak dipromosi Pak. Jika seorang sarjana tidak menunjukkan bakti, idenya tidak disetujui. Jika pemilik toko tidak menunjukkan bakti, tidak ada yang beli di toko itu. Jika seorang wanita tidak menunjukkan bakti, tidak ada yang akan menikahinya. Masya Allah, Cina pantas orang Cina kaya. Terlepas daripada istidraj tadi, jebakan-jebakan dunia yang Allah kasih buat dia semakin jauh dari Allah. Tapi itu, kalau dia perlakukan orang tuanya, ya begitu Allah lakukan. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di momen Ramadan ini, ayo kita sama-sama tunjukkan bakti kita sama orang tua yang belum pulang, yang masih bisa pulang, yang dekat rumah orang tuanya. Hari Ahad sekarang pulang, bawain oleh-oleh, bawain makanan, bawain minuman, bawain tak baju, bawain untuk buka puasa, senengin orang tua kita. Yang sudah nggak ada, jangan lepas istighfar kita untuk mereka, jangan lepas doa kita untuk mereka. Bersedekahlah atas nama mereka dan jaga silaturahim dengan karib kerabat, sahabat dari orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Allah menjadikan majelis Al-Manar ini semakin makmur, semakin berkah, semuanya sehat walafiat dan pahala berlimpah untuk orang tua kita semua di rumah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon maaf lahir batin ayah bunda banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.